Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Ibu dosen mata kuliah kajian kurikulum. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 MK Kajian Kurikulum akan menyampaikan materi yang berjudul Pengertian Kurikulum 2013 dan Kurikulum Prototipe secara umum. Pengertian Kurikulum 2013 atau K13. Kurikulum 2013 yaitu sebuah sistem pendidikan atau metode pendidikan yang melibatkan atau dengan menggunakan beberapa disiplin ilmu pembelajaran agar peserta didik dapat ilmu atau pengalaman yang lebih luas. Dan pengertian dari kurikulum prototipe yaitu kurikulum atau metode pembelajaran yang menyesuaikan dengan kondisi yang sekarang di tahun 2022, yakni terdampak kasus COVID-19. Pada kurikulum ini mendukung pemulihan pembelajaran dengan menerapkan metode belajar berbasis proyek untuk mendukung perkembangan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan ada beberapa prinsip pada kurikulum 2013, diantaranya yang pertama, pengembangan kurikulum dilakukan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kedua, kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Yang ketiga, mata pelajaran merupakan wahana untuk mewujudkan ketercapaian potensi atau kompetensi. Yang keempat, standar kompetensi kelulusan dijabarkan dari tujuan pendidikan nasional dan kebutuhan masyarakat, negara, serta perkembangan global. Prinsip kurikulum prototipe diantaranya yang pertama, memperhatikan perbedaan individu, mendorong partisipasi aktif siswa, mengembangkan budaya membaca dan menulis, memberikan umpan balik serta tindak lanjut. Yang kelima, dengan penerapan informasi. Yang keenam, pembelajaran terpadu. Kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Yang kedua, sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana. Selanjutnya, peserta didik menerapkan ilmu yang didapat dari sekolahnya ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Yang ketiga, mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik sehingga dapat menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan di masyarakat. Yang keempat, memberikan waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kelima, kompetensi tertuang dalam bentuk kompetensi inti kelas yang tercantum lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Yang keenam, kompetensi inti kelas menjadi unsur perorganisasi atau organizing element kompetensi dasar. Selanjutnya, semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan sehingga dapat mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. Yang ketujuh, kompetensi dasar berkembang pada prinsip akumulatif, saling memperkuat atau reinforced, dan memperkaya enriched antara pembelajaran dan jenjang pendidikan atau organizing horizontal dan vertikal. Secara singkat, kurikulum prototipe memiliki beberapa karakteristik antara lain. Yang pertama, pembelajarannya dirancang berbasis proyek untuk mengembangkan soft skill dan karakter, iman, takwa, dan akhlak mulia, gotong royong, kebinekaan global, kemandirian, nalar kritis, dan kreativitas. Yang kedua,
fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompeten dasar seperti literasi dan numerasi. Yang ketiga, fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid, teach at the right level, dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan mutual lokal pemaparan Kemendikbud. Ada beberapa perbedaan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum prototipe, antara lain, yang pertama untuk level TK, pendekatan pembelajaran yang awalnya berbasis tema pada kurikulum 2013. Kemudian berubah menjadi fokus literasi, buku yang digemari anak-anak pada kurikulum prototipe. Yang kedua untuk level SD, pelajaran IPA dan IPS yang awalnya dipisah pada kurikulum 2013 dirubah untuk digabung menjadi IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial pada kurikulum prototipe sebagai fondasi sebelum anak belajar IPA dan IPS terpisah di jenjang SMP. Yang ketiga, untuk level SMP, pembelajaran informatika pada kurikulum 2013 menjadi mata pelajaran pilihan, sementara di kurikulum prototipe, mata pelajaran informatika sebagai mata pelajaran wajib. Dan yang terakhir, untuk level SMA, di kurikulum 2013, siswa SMA masuk langsung memilih penjurusan, sementara di kurikulum prototipe, siswa mengambil dan menentukan peminatan pada kelas 11 karena perlu berkonsultasi dengan guru BK, wali kelas, dan orang tua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup sekian pemaparan materi dari kami kelompok 3 kajian kurikulum. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.